salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Goretti Kadibulu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Weweba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Lagi buat apa ini anak Nesti? Lagi baca buku cerita Ibu. Wah, buku cerita tentang apa itu? Tentang Danau Toba Ibu. Wah, hebat sekali Nesti ya. Nesti, Ibu ada dengar beberapa laporan tentang perlakuannya Nesti. Ibu mau bicara dengan Nesti itu dengan hati tenang, dengan terbuka. Apakah Nesti bisa untuk bicara terbuka dengan Ibu? Bisa Ibu. Sekarang kita tantang sana. Iya Ibu. Duduk. Ibu tidak menghakimi Nesti, duduk baik-baik ya. Bisa Nesti ceritakan masalahnya Nesti dengan si Andi? Saya tidak tahu apa-apa Ibu. Benar, Nesti tidak tahu apa-apa. Memang saya suka mengejek Andi. Dia lemot. Oh, berarti ceritanya ini Nesti bully Andi. Iya Ibu. Membuli Andi ya? Iya Ibu. Oh, membuli. Sebenarnya membuli itu menyakitkan. Iya? Iya Ibu. Menyakitkan bagi orang yang dibully. Dibully. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan Kekurangan. hendaknya itu kita saling menghargai. Hargai. Tetapi Ibu di sini itu bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Ibu mau tuh mencari solusi. Bagaimana masalah antara Nesti dengan si Andi. Ya, Iya Ibu. Dia yang mulai duluan Ibu. Dia yang suka ganggu saya Ibu. oh ceritanya Andi yang suka ganggu dahulu sama Nesti ya? Iya Ibu. Nesti, kalau ada masalah itu Nesti, hendaknya diselesaikan dengan cara baik, ya, Iya Ibu. bukan dengan cara membuli. Bisa saja Nesti bicara baik secara langsung dengan Andi, atau kalau tidak minta tolong bapak ibu yang ada di sekolah di sekitarnya Nesti kejadian itu untuk bisa selesaikan dengan baik hubungannya Nesti dengan Andi. ya. Iya Ibu. Bisa Nesti membayangkan ya jika peristiwa Nesti membuli Andi itu ada di Nesti. Kira-kira apa yang Nesti rasakan? Mungkin dia merasa sedih. Oh, jadi Nesti menempatkan diri sebagai Andi ya. Iya. Nah, berarti kalau kita dibully, kita akan merasa sedih. Selain sedih, apa lagi kira-kira yang dirasakan? Merasa tidak percaya diri. Nah, berarti
Selain sedih, merasa tidak percaya diri. Selain itu, apa lagi? Kecewa, merasa sendiri. Tidak ada teman yang mau bermain dengan yang dibully, dalam hal ini Andi. Nah, sekarang ibu mau tanya, yang mesti buat tadi membuli teman itu, apakah sudah sesuai dengan kita punya keyakinan keras? Tidak, Ibu. Nah, kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kira-kira solusi apa yang mesti tawarkan? Saya ingin meminta maaf kepada Andi. Betul, meminta maaf pada Andi. Iya, Ibu. Berarti kalau minta maaf ini terhadap Andi harus dari hati, pergi ke Andi, saya minta maaf karena saya sudah bully Andi dan saya tidak mau bully lagi Andi di kemudian hari. Jadi mesti supaya kita ketahui bahwa meminta maaf itu sangat diperlukan. Ya, dengan meminta maaf berarti kita mempertanggungjawabkan kesalahan yang kita perbuat. Ya. Dengan meminta maaf, kita menjadi semakin percaya diri. Berarti orang percaya kepada kita. Sudah membuat kita percaya kepada kita bahwa kita tidak berbuat hal yang sama lagi. Ya. Iya, Ibu. Berarti setelah kita berbicara ini, mesti secara langsung bisa ketemu si Andi untuk minta maaf ya. Iya, Ibu. Nah, selain ketemu untuk minta maaf, bisa juga supaya Nesti dengan si Andi jangan canggung lagi, bisa ajak dia cerita, ya. Ajak dia cerita, atau kalau tidak kan Nesti dan Andi teman kelas toh. Iya, Ibu. Nah, Nesti dan Andi teman kelas, bisa ketika berdiskusi dengan Andi satu kelompok dengan dia, ya. Iya. Setelah satu kelompok dengan dia, Nesti dan Andi kan punya hobi yang sama toh. Iya. Apa kalian punya hobi itu? Bola voli. Nesti dan Andi punya hobi yang sama, yaitu bola voli. Bisa juga sore-sore hari bisa mengajak Andi untuk sama-sama bermain bola voli, sehingga terjalin kembali kalian punya keakraban, sehingga Andi merasa tidak canggung lagi, tidak ada lagi yang ganggu sama dia, tidak ada lagi yang bully si Andi ya. Iya. Nah, bisa toh? Bisa, Ibu. Berarti Nesti bisa melakukan. Ya. Baik, Ibu. Saya akan melakukan. Terima kasih, Ibu. Baik, silakan. Yang Ibu harapkan itu adalah tindakan nyata dari Nesti, yaitu dengan cara meminta maaf secara langsung. Baik, setelah ini silakan untuk minta maaf ya. Iya, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Halo Nesti. Hai. Bagaimana? Sudah mulai aman? Sudah aman, Ibu. Bagaimana tadi? Sudah minta maaf dengan si Andy? Sudah, Ibu. Sudah minta maaf? Sudah, Ibu. Tadi juga Ibu ada lihat tadi. Nesti setelah berkoordinasi dengan Ibu, Nesti langsung minta maaf di Andy. Dan Andy juga sudah Ibu lihat bahwa Andy juga memaafkan Nesti. Sekarang Ibu mau tanya di Nesti, apa yang Nesti pelajari dari kegiatan kita pada siang hari ini? Saya belajar bahwa meminta maaf itu penting untuk memperbaiki kesalahan. Nesti merasa bahwa minta maaf itu sangat penting ya. Nah, Ibu mau bertanya kepada Nesti, kalau memang minta maaf itu penting, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan Nesti setelah meminta maaf? Saya merasa lega ketika saya minta maaf kepada Andi, apalagi Andi menerima permintaan maaf saya. Wah, berarti plonge batinnya Nesti setelah meminta maaf kepada Andi. Apalagi Andi sudah memaafkan Nesti, ya? Iya. Lebih lanjut lagi, Ibu mau bertanya kepada Nesti, bagaimana kau punya perasaan? Apakah
merasa lebih baik setelah Nesti minta maaf? Saya merasa lebih baik, Ibu. Kenapa Nesti merasa lebih baik setelah minta maaf? Karena beban batin saya berkurang setelah saya minta maaf kepada Andi. Oh, beban batinnya Nesti berkurang setelah Minta maaf. Nesti minta maaf. Nah, Ibu mau bertanya lagi kepada Nesti. Apa yang akan Nesti lakukan jika di kemudian hari itu Nesti melakukan hal yang serupa? Kira-kira apa yang Nesti mau lakukan begitu? Saya akan langsung meminta maaf Nesti mau langsung meminta maaf kepada orang dibuat salah. yang Nesti buat salah. Apabila ketika Nesti meminta maaf kepada orang yang Nesti mau minta maaf, yang Nesti berbuat salah, jika permintaan maaf itu ditolak, kira-kira apa lagi yang Nesti mau buat? Saya mau berkoordinasi dengan guru dan berusaha untuk menghindari kesalahan yang serupa. Wah, bagus sekali Nesti punya harapan atau keinginan untuk mau berubah ya, ke hal yang lebih baik. Nah, selanjutnya Ibu lagi mau bertanya kepada Nesti. Apakah Nesti mau kembali kepada kesalahan yang sama? Tidak, Ibu. Kenapa Nesti tidak mau kembali ke kesalahan yang sama seperti membuli tadi? Karena membuli adalah hal yang tidak baik dan sangat menyakitkan. Oh, jadi Nesti tidak mau kembali ke hal yang sama karena membuli itu sangat menyakitkan. Baik, terima kasih Nesti. Apa yang Nesti sudah bicarakan, harapannya Nesti, keinginannya Nesti untuk berubah ke hal yang lebih baik. Kiranya apa yang Nesti katakan betul-betul berasal dari hatinya Nesti supaya tidak mengulangi hal yang sama lagi ya. Berusaha untuk lebih menghindari jika mendapatkan hal yang serupa. Baik, terima kasih Nesti. Silahkan Nesti kembali ke kelas untuk melaksanakan kegiatan lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan Nesti. Sama-sama, Ibu. Baik, silakan. Selamat siang Pipi. Silakan duduk Pipi. Ya, kasih beres dulu itu. Ya. Pipi tahu tidak kenapa pada siang hari ini Ibu memanggil Pipi untuk melakukan pertemuan? Saya tidak tahu. Betul. Iya, betul. Pipi tidak tahu kenapa Ibu panggil Pipi. Ibu tahu. Nah, di absennya Pipi, ketika Ibu melihat absen, Pipi sudah beberapa kali itu tidak datang sekolah. Apa yang ingin Pipi ceritakan di Ibu? Tidak apa-apa, Ibu, memang saja. Jadi Pipi tidak datang sekolah karena malas. Oh, Pipi malas itu wajar. Tetapi kalau Pipi bolos tidak datang sekolah, itu akan membuat Pipi ketinggalan pelajaran. Dan teman-temannya Pipi, bahkan Ibu merasa khawatir. Kenapa Pipi tidak datang sekolah? Dampak dari Pipi tidak datang sekolah, yang pertama, secara akademik, Pipi akan ketinggalan mata pelajaran. Setiap hari guru-guru datang untuk memberikan mata pelajaran. Tapi kalau Pipi bolos, akhirnya Pipi ketinggalan mata pelajaran. Dan materi-materi yang diberikan itu pasti ada punya tugas. Pipi tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sama, Pipi kan punya film favorit, biasa setiap sore Pipi nonton, tak? Film apa itu? Hidayat. Sama halnya juga dengan film Hidayat. Kalau Pipi tidak ikuti perkembangannya, Pipi tidak akan tahu sampai di mana itu film itu. Jadi akan ketinggalan pelajaran ya. Kemudian yang kedua, karena Pipi selalu tidak datang sekolah, berarti hubungannya Pipi dengan teman-teman menjadi renggang toh? Ya. Nah, Pipi dan teman-teman menjadi renggang, jadi teman-teman, kenapa ini Pipi tidak datang sekolah? Gitu.
Teman-teman juga khawatir, Pipi ini kenapa ya? Maka ibu udah nih tanya Pipi sekarang, kenapa tidak datang? Ah, kalau ibu boleh tahu ini, apa alasan Pipi itu selalu malas datang sekolah? Saya malas di sekolah itu saya karena banyak tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dan saya tidak mengerti materi matematika. Oh, jadi Pipi malas datang sekolah ini karena terbebani dengan tugas dan kurang paham materi matematika. Betul itu Pipi? Betul. Oh, kalau begitu, kita bisa cari solusi bersama supaya Pipi ini bisa rajin datang sekolah. Nah, misalnya ibu akan lihat perkembangan Pipi. Dalam 1 minggu ini, kalau Pipi rajin datang sekolah dan tidak terlambat, ya, berarti ibu bisa menawarkan kepada Pipi untuk bisa mengikuti beberapa kegiatan yang Pipi senangi. Seperti main bola voli, bola kaki, masuk klub menari, klub olahraga yang lainnya. Ibu bisa menawarkan solusi itu. Ya, kira-kira selain Pipi malas datang sekolah itu selain karena terbebani dengan tugas, itu kenapa ada alasan lain dari Pipi tidak datang sekolah? Saya merasa kesepian karena saya tidak punya teman dekat. Oh, jadi selain terbebani tugas, merasa kesepian juga karena Pipi tidak punya teman dekat di sekolah. Oh, jadi ibu bisa tawarkan solusi ini Pipi. Karena memang mempunyai teman itu sangat penting. Kita bisa berbagi suka dengan duka dengan teman. Nah, Pipi kan bisa main bola voli toh? Bisa. Bola voli bisa? Bisa. Nah, ibu kalau kau sudah rajin nanti Pipi bisa main bola voli, ibu bisa tawarkan solusi di Pipi. Pipi bisa masuk klub bola voli. Ibu bisa menginformasikan kepada Pak Sandi sebagai koordinator untuk tim bola voli. Pipi bisa masuk di tim bola voli tersebut. Mau tidak? Mau. Jadi ibu lihat perkembangan Pipi ya. Semoga dengan Pipi masuk klub bola voli, Pipi bisa rajin datang sekolah, bisa mengerjakan tugas, kemudian Pipi bisa berinteraksi dengan teman-teman. Ya, Iya. jadi sukses untuk Kak. Ibu yakin kalau Pipi mau mencoba, pasti banyak teman yang mau berteman dengan Pipi. Iya Bu, saya akan mencoba nanti. Baik Pipi, Ibu percaya bahwa Pipi bisa untuk berubah. Terima kasih. Baik, silakan Pipi lanjutkan pelajaran berikutnya. Ya, Iya. baik, berjalan. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini Pipi? Baik Ibu. Baik, senyum dulu kalau baik ke Pipi. Senyum, ya angkat muka. Ya, tadi kan Ibu sudah memberikan solusi untuk Pipi dalam menghadapi kesulitan yang Pipi hadapi. Ya, sekarang Ibu mau bertanya kepada Pipi. Apa yang Pipi pelajari dari kegiatan kita pada hari ini? Dengan jujur mengungkapkan perasaan dan kesalahan yang saya hadapi. Saya mendapatkan bantuan. Oh, berarti dengan berkata jujur, berarti mengungkapkan apa yang kita hadapi, berarti kita mendapat bantuan berupa solusi. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan solusi kepada Pipi
untuk bahwa Pipi selama ini selalu bolos dalam sekolah ya. Iya. Nah, sekarang ibu bertanya di Pipi, bagaimana perasaan Pipi setelah mengungkapkan perasaan Pipi itu di ibu? Bagaimana perasaannya Pipi? Merasa lega. Oh, Pipi merasa lega. Kenapa Pipi merasa lega? Akhirnya ada yang mendengar, ada yang mau mendengar masalah saya. Saya tidak merasa sendirian lagi. Oh, jadi plong ya? Sudah lega, ada yang mendengarkan Pipi punya masalah. Ya, sekarang ibu bertanya di Pipi, kalau sudah plong, sudah merasa lega, sekarang ibu bertanya di Pipi, apakah Pipi mau kembali ke kesalahan yang sama? Tidak. Kenapa Pipi tidak mau kembali ke kesalahan yang sama? Kenapa? Saya sadar Nah, bahwa Pipi sudah sadar. sadar. Nah, setelah Pipi sadar, apa lagi langkah yang Pipi buat kalau sudah sadar? Berubah. Jadi Pipi mau berubah dari kesalahannya Pipi apa? Dari selalu bolos. Jadi Pipi sudah sadar, mau berubah dan mau memperbaiki tindakan Pipi yang suka bolos. Nah, setelah itu ada lagi yang Pipi mau ungkapkan. Ada. Apa yang Pipi mau ungkapkan? Saya berterima kasih karena ibu sudah membantu saya menghadapi masalah saya. Oh, jadi mau mengucapkan kata terima kasih. Iya. Baik, sama-sama Pipi. Ibu hanya berharap saja ya, Iya. apa yang Pipi bicarakan itu betul-betul berasal dari hatinya Pipi. Yang ibu harapkan itu tindakan nyata. Tindakan nyata dari Pipi bahwa Pipi tidak mau bolos lagi datang sekolah. Itu saja harapan dari ibu. Tindakan nyata dari Pipi untuk tidak bolos lagi. Ya, itu saja Pipi. Silahkan kembali ke kelas untuk melanjutkan tugasnya Pipi. Selamat siang. Siang. Silahkan Pipi.